Ya baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi kita dalam pembelajaran daring ya, khususnya mata pelajaran IPA di kelas 7E. Mudah-mudahan kabar kalian baik semua ya, sehat selalu, karena pembelajaran daring kita ini tinggal beberapa hari lagi ya. Di tanggal 26 November nanti kalian sudah memulai penilaian akhir semester atau ulangan semester genap. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi terakhir ya, dalam klasifikasi benda, yaitu tentang unsur, senyawa, dan campuran. Jadi yang kita pelajari hari ini merupakan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut. Oke, senang berjumpa dengan kalian lagi ya pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari yang erat hubungannya dalam aktivitas keseharian kita. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai apa itu unsur, apa itu senyawa, dan apa itu campuran. Apa-apa saja kira-kira yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dalam hal-hal yang kita pelajari hari ini. Jadi kita ingat-ingat dulu materi yang dari awal ya. Jadi yang pertama itu tentang klasifikasi benda ini. Yang pertama itu kita telah mempelajari tentang benda hidup dan tak hidup ya, dari klasifikasi benda. Nah, yang meliputi kita pelajari di sini adalah ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi benda hidup dan tak hidup, serta perbedaan di antara keduanya. Kemudian materi kedua yang kita pelajari dalam klasifikasi benda ini adalah tentang klasifikasi wujud materi, yang mana materi itu ada zat padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang sifat-sifat materinya, pertemuan yang lalu ya. Kemudian pertemuan yang kemarin kita tentang unsur, senyawa, dan campuran, yaitu kita mempelajarinya tentang wujudnya, sifat, serta karakteristik. Nah, hari ini sebagai penutup kita mempelajari unsur, senyawa, dan campuran, namun kaitannya terhadap penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini, kita mengenal ya unsur-unsur logam. Ingat, unsur yang kemarin itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah. Jadi unsur logam yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini yang sering kita jumpai ya, antara lain itu aluminium, emas, perak, kalsium, tembaga, besi, natrium, timbal, timah. Oke, itu yang sering. Aluminium ini apa contohnya? Aluminium, semua barang yang terbuat dari aluminium. Yang paling sering itu adalah apa? Kira-kira perabotan masak, nah khusus kayak panci-panci dan lain sebagainya itu banyak terbuat dari aluminium. Kemudian hari-hari kita sering melihat emas maupun yang pakai orang tua dan lain sebagainya, emasnya pasti kalian tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kemudian ada perak, kemudian ada kalsium. Kalsium itu apa pak? Kalsium itu kayak kapur, itu juga masuk dalam kalsium ya. Kemudian tembaga, besi, natrium, nah itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya unsur bukan non logam ya, masih ingat kan pertemuan kemarin bahwa unsur itu ada dua, unsur logam dan bukan logam. Ada satu lagi yaitu unsur transisi. Lanjut. Nah, yang bukan logam di sini apa-apa aja. Yang pertama ada oksigen, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, dan iodin. Itu yang paling umum kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap hari kita berjumpa ya.
Oksigen itu udara yang kita hirup hari-hari, hidrogen, karbon, belerang, fosfor, nitrogen, iodin. Iodin ini apa Pak? Iodin ini cair. Iodin ini banyak dalam obat-obatan. Karena berguna untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri pada luka. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perbedaan unsur logam dan non-logam. Yang pertama, logam itu berwujud padat pada suhu kamar kecuali air raksa, ya. Jadi dia akan mencair kalau kena air raksa atau air keras. Itu bahayanya air keras. Kemudian dapat ditempa dan dapat diregangkan. Yang terakhir itu adalah konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam itu wujudnya ada yang padat, cair, dan gas. Sifatnya rapuh dan tidak dapat ditempa. Kemudian memiliki sifat non-konduktor, ya. Lanjut, yang terakhir itu adalah unsur logam dan non-logam serta kegunaannya. Yang pertama nama unsur, ya, natrium. Natrium itu masuk dalam apa? Masuk dalam unsur non-logam. Simbolnya Na. Gunanya adalah bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk membuat garam, ya. Kemudian strontium. Strontium ini untuk membuat warna pada kembang api. Magnesium nih, yang sering juga ya, lambangnya Mg, itu digunakan untuk sebagai bahan pembuat pesawat. Kemudian iodin itu bahan untuk antiseptik dan sering digunakan untuk garam beriodium serta dalam industri fotografi. Lanjut ke pengenalan tentang senyawa. Oke, beda dengan unsur tadi. Senyawa ini adalah gabungan dari dua unsur yang bersifat sama dan saling bersenyawa. Contohnya air. Air itu terdiri dari dua jenis atau dua unsur penyusun, yaitu hidrogen dan oksigen. Garam dapur itu natrium dan klorin. Gula itu dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian campuran, ya. Campuran ini adalah materi yang terdiri dari dua zat atau lebih namun masih memiliki sifat zat asalnya. Campuran ini terdiri menjadi dua, ya. Kemarin kita udah pelajari. Yang pertama itu adalah campuran homogen, di mana campuran homogen ini tidak dapat dibedakan atau terlihat sama meski terbuat dari dua materi berbeda. Campuran homogen ini disebut juga dengan larutan. Nah, sering kita lihat ya larutan-larutan yang kita jumpai. Itu adalah merupakan hasil dari campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu tidak dapat bercampur dengan baik. Masih bisa dibedakan jenis materinya atau bisa dikatakan dengan tidak senyawa. Nah, tadi kan kita menyinggung tentang larutan tuh. Larutan itu apa? Hasil dari gabungan zat terlarut dan zat pelarut campuran homogen tadi, ya. Jadi itu namanya larutan. Nah, larutan ini sendiri terbagi menjadi dua, ada larutan asam dan larutan basa. Larutan asam ini umumnya itu bersifat korosif atau perusak. Banyak contohnya larutan itu, larutan asam. Contohnya air aki atau keringat. Oh, kenapa keringat bersifat korosif? Coba kalian pikirkan saja, nak. Baju kalian yang kalian pakai itu kan nggak bertahan lama kan, nggak lama banget bertahan, pasti bisa rusak. Salah satu penyebab kerusakan itu adalah keringat. Berubah warna pada baju juga disebabkan oleh keringat. Bahkan besi yang kalian pegang dengan tangan kalian lama kelamaan itu kan berkarat. Karena apa? Karena sifat korosif dari keringat. Selain itu juga banyak contoh-contoh larutan asam lainnya, ya. Air aki contohnya. Kemudian banyak yang asam-asam cuka masuk juga dengan larutan asam.
Oke, lanjut ke basa. Berbeda dengan larutan asam tadi, larutan basa ini umumnya terasa licin jika disentuh. Nah, bedanya lagi dengan larutan asam, larutan basa ini dia bersifat sebagai pembersih. Nah, sifatnya sebagai pembersih. Berbeda dengan larutan asam tadi yang sifatnya korosif, ya. Oke, ini salah satu contoh dari larutan. Cara mengetahui bahwa larutan itu adalah asam atau basa, salah satunya dengan menggunakan kertas lakmus namanya ya. Jadi lakmus biru ini digunakan untuk larutan asam ya. Jika lakmus biru dicelupkan dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Nah, jadi jika lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan asam, dia berubah jadi merah. Itu tandanya larutannya ini bersifat asam. Sebaliknya, jika kertas lakmus merah, tadi kan lakmus biru ya. Jika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, berarti mengindikasikan bahwa larutannya adalah bersifat basa. Oke, sampai di sini rasanya ya penjelasan. Nah, tentang larutan, kemudian tentang ini ya, unsur, senyawa, dan campuran. Oke, itu aja. Minggu depan kita akan beralih materi. Ini nanti kalian pelajari ya, kalian nonton, kemudian akan Bapak kasih soal, kalian jawab seperti biasa. Oke, sehat terus ya, jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol pencegahan penyebaran COVID-19, dan kalian siap-siap atau mempersiapkan diri untuk tatanan kehidupan baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.